Kang, bentar Kang, itu teh apa Kang? Karinding. Karinding. Nyobaan? Ah, nggak Kang, nggak bisa. Maksudnya coba Kang diituin Kang. Ah, itu karinding. Karinding uing, karinding anu ngajak nyaring, sangkan nyaring alam pikirna udang arah merasana, salawasna ngagem kaeling kana mah kawasana. Nah, suarana kieu. Oh, luar biasa. Seni, budaya, tradisi, sejarah karinding. Luar biasa. Karinding, Karinding, uing, uing, sanes aing. tanes. Uing. Karinding nu ngajak nyaring, haleung nu ngajak hudang. Sangkan nyaring alam pikirna, sangkan hudang alam rasana, salawasna ngagem kaeling kana mah kawasana. Can kitu nya. Bualang suka-suka, bualang gaya-gaya, bualang semaunya, bualang the presiden, bualang the presiden, bualang the presiden, bualang the presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue di channel Bualan The Press. Kali ini gue akan bertemu atau berbicara dengan salah seorang tokoh. Bisa dibilang tokoh, tapi banyak sekali profesinya. Gue pribadi belum tahu profesi yang sebenarnya itu apa. Apakah A atau B atau C. Biar lebih jelas dan terbuka semuanya, kita langsung temuin dengan saudara atau bapak apa gitu ya, Mang Japra atau Kang Japra lah. Sampurasun. Rampes, Kang, rampes. Aduh, alhamdulillah sehat Kang. Pangestu. Mohon maaf nih, maksudnya sore ini di suasana saung Kang Japra ini alhamdulillah kita dipertemukan. Ya walaupun di sela-sela Akang kesibukan Akang lah ya. Nah, Kang, saya tertarik dengan sosok Akang. Kenapa saya harus ketemu dengan Akang? Karena banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab oleh Akang. Karena begini, yang saya tahu Akang itu seorang seniman. Tapi ternyata banyak yang ngomong bahwa Kang Japra itu basicnya katanya satu perawat, kedua guru persilatan, ketiga apa tadi budayawan juga, seniman juga. Nah Kang, sebenarnya profesi Akang itu apa sih sebenarnya? Di antara yang tadi? Di antara yang tadi sebenarnya sih saya aslinya perawat, Kang. Nah, di satu sisi saya senang dengan budaya juga. Ya salah satunya selain silat, saya main karinding juga. Jadi membuat karinding. Jadi kalau berbicara tentang profesi, ya profesi saya aslinya sebagai perawat, tapi saya senang seni dan budaya. Gitu aja. Ternyata Kang Japra itu profesi aslinya itu seorang perawat. Kalau boleh tahu Kang, perawat di mana sih Kang? Saya bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah di daerah Sukabumi. Boleh disebutkan Kang? Boleh, boleh. Oh. Saya bekerja di rumah sakit Samsudin. Yang disebut Bunut ya? Bunut. Berapa tahun sih Kang kerja di sana? Baru di sana, Kang. Saya Baru bekerja dari 2005. Bukan baru dong. Dari 2005 berarti lebih dari 15 tahun Ya, ada kurang lebih. alhamdulillah 15 tahun saya bekerja di rumah sakit Samsudin. Nah Kang, biasanya kan kalau misalkan perawat itu, yang saya tahu ada beberapa rekan juga di perawat tidak pernah tuh mereka itu apa ya, bahasa Sunda namanya nyangegang Kang, nyangegang profesi. Tapi kan Akang sendiri kok bisa di sela-sela kesibukan Akang sebagai perawat, tapi Akang bisa menjalani menjadi seorang guru pencaksilat, menjadi seorang budayawan, menjadi seorang, malahan terakhir kemarin saya tahu Akang itu akan menjadi seorang lawyer. Ya harus Bocorannya ya. bocorannya kan. Bocorannya. Makanya Akang itu seorang yang luar biasa menurut saya. Nah makanya ilmu yang Akang punya boleh dong di-share ke para pembawa di luar untuk supaya menjadi motivasi gitu kan. Sebenarnya sih saya ngambil filosofi yang namanya bahasa Sunda nih Kang, ya. Hirup teh kudu benang urip. Artinya hidup ini harus bisa bermanfaat. Oh. Gitu. Jadi
ini tidak terbatas oleh tadi profesi sebagai perawat. Ya, di satu sisi saya diajarkan tadi pencak silat, kemudian karinding juga. Ini merupakan salah satu seni dalam hidup. Jadi bagaimana kita menjadikan hidup ini menjadi bermanfaat. Tadi di satu sisi saya sebagai perawat, ada bocoran tadi sebagai lawyer, ya mudah-mudahan kedepannya saya jadi lawyer seni, jadi lawyer juga di rumah sakit, jadi lawyer juga istilahnya bagi masyarakat. Alhamdulillah. Berarti Kang Japra itu seseorang yang multi talent. A bisa, B bisa, C juga, dan D juga bisa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya pribadi bisa mengikuti jejak Kang Japra. Sami-sami Kang. Dan saya wajib menimba ilmu karena saya pribadi memang untuk saat ini minim sekali ilmu. Boleh dong Kang, kalau misalkan nanti di setelah pertemuan ini saya akan berguru ke Kang, boleh kan? Dengan rekan-rekan di tim Bualan The Press. Kita sama-sama aja Kang. Saya juga masih belajar. Masih muda loh. Saya juga masih belajar. Kita sama-sama. Jadi dalam istilah saya tidak ada yang namanya guru. Kita saudara, kita sama-sama punya ilmu, saling berbagi, kita sharing. Ya kita sama-sama kita jalani agar ya apa yang kita lakukan tadi benang urip nak. Karena semua yang urip belum tentu hidup. Semua yang hidup belum tentu urip, tapi yang urip pasti hidup. Luar biasa. Itu tuh yang namanya seorang guru pasti silokana teh aya. Dan saya pribadi tidak ngerti maksudnya seperti apa. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin akan paham lah. Tapi nggak apa-apa karena kita memang orang Sunda ya Kang. Budaya kan juga bahasa Sunda itu harus tetap jangan sampai hilang lah. Karena saya miris juga ketika melihat anak-anak yang sekarang jarang sekali berbicara bahasa Sunda. Betul sekali Kang. Dan anak saya sendiri harus diakui bahasa Sundanya itu yang ngerti yang kasar-kasarnya aja, yang halus-halusnya. Karena saya dengar juga kali di sekolah bahasa Sundanya itu dihilangkan. Ya, inilah yang menjadi permasalahan kita. Jadi ini terkait tentang ini ya, tentang bahasa Sunda sendiri. Bahkan bukan hanya bahasa Sunda. Karena kita basicnya tadi orang budaya. Karena di Indonesia itu kita ketahui ya, ini NKRI ini. NKRI ini berbagai banyak suku, berbagai banyak adat yang sampai saat ini sudah mulai terkikis. Padahal kita kan di dalam cita-cita yang dulu itu bahwa negara ini berdiri atas jati diri bangsa yang berbagai, Bhinneka Tunggal Ika itu Kang. Nah, mirisnya sekarang memang ini yang menjadi momok. Mulai hilang budaya-budaya, contoh misalnya bahasa Sunda. Kemudian seni-seni budaya, walaupun nah ini ada alhamdulillahnya juga Kang ya. Ada kemarin tahun 2017 ini muncul terkait Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5. Nah ini bagaimana pemerintah di sini fokus, walaupun baru 2017, sebelumnya sih sudah ada gitu kan. Cuman ini baru diundangkan terkait pemajuan kebudayaan, pokok-pokok pendidikan kebudayaan yang nanti ke depannya dengan visi dan misinya tadi mengangkat kembali budaya kearifan lokal. Salah satunya tadi ketika bisa bahasa Sunda. Ya, kalau dalam bahasa saya sih tadi itu ya bagaimana peran saya ya tadi kenalkan anak kita pada buhuna, bahana, bahasana sama budayanya. Karena itu yang nanti generasi penerus bangsa kita itu ada di anak-anak kita. Berarti salah satu yang paling bertanggung jawab untuk mempertahankan budaya bahasa Sunda itu selain pemerintah, dan ada lagi nggak lembaga yang memang selain pemerintah ya tadi harusnya yang disikapi ketika undang-undang ini muncul gitu kan. Selain pemerintah ya tadi dimana ketika bahasa ini kan ada dalam pendidikan. Salah satunya lembaga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ini kan kurikulum kita tahu ya ketika zaman saya dulu, zaman saya dulu itu ada yang namanya ada yang namanya pelajaran Gapura Basa. Gapura Basa itu mengupas tentang bahasa Sunda. Mulai dari di situ muncul pupuhnya, muncul silokanya. Ini kan udah terkikis. Dan sekarang pelajaran bahasa Sunda ini hanya dijadikan muatan lokal. Sedangkan dulu ini pendidikan bahasa Sunda ini dijadikan ujian juga. Sekarang yang muatan lokal itulah. Jadi ada selain peran pemerintah yang tadi membuat undang-undangnya, kemudian Dinas Kebudayaan yang menerjemahkan kebijakan tersebut untuk tetap menjadikannya budaya lokal ini terkait bahasa ataupun misalnya di
di Sunda itu bahasa Sunda, di Jawa bahasa Jawa, dan ini harus tetap dilestarikan. Dilestarikan, tapi buktinya kan pelestariannya tidak ada, Kang. Kan, salah satu contohnya itu tadi, anak-anak sekarang jarang yang ngobrol bahasa Sunda. Malah lebih ke memang bahasa Indonesia bahasa pemersatu, tapi kan bukan berarti bahasa lingkungan sendiri dihilangkan. Makanya saya miris atau prihatin dengan tidak adanya pelajaran bahasa Sunda dihilangkan di sekolah. Dan berarti yang harus tanggung jawab itu pemerintah. Nah, sebagai orang budayawan, Kang, apakah tidak ada tindakan atau apa disebutnya ya, bisa teguran ke pemerintah, kenapa sih bahasa Sunda itu walaupun misalkan di kurikulum tidak ada, tapi kenapa mengeluarkan kebijakan sendiri lah, perda ya atau apalah, peraturan dinas pendidikan atau gimana gitu, Pak? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya banyak lah cara-cara, termasuk tadi dari teman-teman budayawan juga. Bahkan sempat kalau di Jawa Barat itu ada Rebo Nyunda. Cuman sayangnya Rebo Nyunda ini hanya sebatas berpakaian. Betul. Hanya sebatas berpakaian. Harusnya Rebo Nyunda ini kan tidak hanya sebatas berpakaian. Bagaimana dalam hari Rebo Nyunda itu, kalau bisa itu tadi pembuat kebijakan di situ, menjadikan Rebo Nyunda ini tidak hanya istilahnya satu hari tersebut berbaju, tapi satu hari tersebut mempelajari tentang kasundaan, baik dari itu nanti ada karawitannya, ada hukumnya, ada undak-unduk bahasanya, undak usuk bahasanya, dan itu dibuatkan dalam suatu istilahnya kurikulum, betul kan? Nah, kita sih berpikir juga ketika kurikulum Sisdiknas itu ya, ini bagaimana menerjemahkan, sebenarnya itu kan kearifan lokal itu ada kewenangan pemerintah daerah ketika melihat tentang otonomi daerah. Nah, ini perlu istilahnya kita mengingatkan, karena kita kan sebagai rakyat ya, sebagai rakyat, sebagai budayawan, sebagai seniman, toh kalau ini untuk membangun jati diri bangsa, mendidik anak bangsa kita, mendidik generasi muda kita supaya nanti jadi jiwa anak anu ahung, ya kenapa enggak? Harusnya mereka mendengar dan membuat suatu kebijakan, baik itu dalam bentuk perda atau yang di kabupaten bentuk perbum atau perwa. Dengan tadi itu kan dinas pendidikan itu kan di bawahnya pemerintah daerah, gitu kan. Nah, bagaimana itu membuat suatu kurikulum yang tadi memperkenalkan. Tapi tidak melanggar aturan yang dikeluarkan oleh pusat kalau misalkan mengeluarkan perda sendiri. Enggak. Karena kan tadi kalau kita lihat dari sistem hukum ya, sistem hukum ini kan mengandung atas ada yang namanya lex spesialis derajat lex generalis. Rada bingung. Soalnya kira ada dijelaskan kita. Lex spesialis derajat generalis itu yang spesial itu mengesampingkan yang umum. Ya ketika ini ada aturan umumnya kemudian diterjemahkan, dan tadi dengan otonomi daerahnya, ketika ini di Sunda ini ada bahasa Sunda, kenapa tidak? Ketika membuat peraturan tadi dalam bentuk perda atau dalam bentuk perma itu nggak jadi istilahnya menyalahi aturan yang di atasnya. Dan menurut Akang sendiri, pemerintah sendiri sudah menjalankan apa belum? Dibilang sudah ya belum, dibilang belum ya mondok mayong cek bahasa Sunda nama gitu kan. Berarti patsunan naon tah? Ente we patsunan teh we. Ya iya, biar menjadi ya menegur secara langsung tidak bisa, yang mudah-mudahan channel saya ini bisa menjadi jembatan atau media sebagai pengkritis maksudnya. Kalau ngelihat dari perjalanan sih banyak teman-teman budayawan ya pupu-pupu orang gitu ya, dengan mengadakan tadi seminar tentang kebudayaan, bagaimana terkait kebijakan kebudayaan. Ya mudah-mudahan itu bisa mendorong nanti kedepannya bisa membuka wawasan para penentu kebijakan ya tadi. Contohnya gini lah, undang-undang pemajuan kebudayaan tersebut kan belum bisa diterjemahkan secara langsung juga kan, terjadi sekarang. Ketika muncul Undang-Undang 5 2017 ini, itu harus membentuk yang namanya Dewan Kebudayaan, di mana di situ pokok pemikiran kebudayaannya ini kan masih tetap disikapi. Ini 3 tahun loh, sekarang 2017, 2020 udah 3 tahun, tapi belum merata secara keseluruhan di wilayah Indonesia ini. Hanya beberapa yang menerjemahkan langsung ada turunannya, tapi ada beberapa daerah, beberapa wilayah yang tadi belum bisa menyerap bagaimana amanat dari undang-undang tersebut. Berarti lembaga yang tadi disebut Akang, lembaga Dewan Kebudayaan, sudah mewakili belum sih Kang? Kalau misalkan memang Dewan Kebudayaan sudah pekerjaannya itu kepanjangan dari pemerintah begitu. Tapi saya perhatikan belum mewakili Kang. Menurut Akang gimana? Jujur aja, saya pribadi memang merasa belum mewakili Kang. Terkait keterwakilan atau tidak ya tadi,
tergantung bagaimana tadi pemerintah daerah tersebut membuat suatu dewan tersebut gitu kan. Nanti dewan tersebut kan tadi dewan tersebut ada dari akademisinya, ada dari praktisinya, istilah dari bisnisnya juga. Karena ini kan tadi visinya itu untuk mengangkat budaya kearifan lokal. Nah, terkait keterwakilan apakah sekarang sementara ini di Sukabumi ya, di Sukabumi ini kumenya mau balik Sukabumi kabupaten ataupun kota, masalah keterwakilan ini kan baru. Ini jujur aja untuk kota ini kita baru, itu kan ada PPKD kan, namanya pokok-pokok pemikiran kebudayaan daerah. Nah ini baru jalan. Nah di kabupaten sendiri ini sudah terbentuk ketua dewannya, di kota sendiri sudah terbentuk dewan, cuman kan belum terlihat program nyatanya. Secara kepengurusan sudah ada, bahkan lebih dulu dewan kesenian yang muncul. Betul. Iya, dewan kesenian muncul. Tadi kan anggaplah ini dewan kebudayaan ini adalah produk pemerintah, produk dari undang-undang. Sedangkan dewan kesenian dulu itu walaupun misalnya ada aturan Permendagri, ini udah lebih dulu sebenarnya dewan kesenian hadir, dan itu lebih ini gitu kan. Kesampingkan dulu Kang dewan keseniannya, karena saya nanti besok atau kita akan bertanya langsung ke seseorang yang saya kenal, itu menurut saya ketua saya Kang. Oh iya, harus. Jadi kesampingkan dulu masalah dewan kesenian. Saya mau mengejar tadi dewan kebudayaan, karena yang saya tahu Akang masuk di dewan kebudayaan kabupaten kalau nggak salah. Betul kan Kang ya? Masuk. Nah ini yang harus saya luruskan. Nah, coba. Dewan kebudayaan itu hanya dari sekarang bentuknya apapun lah, itu ada nama Dewan Perwalian Kebudayaan. Kalau misalnya Dewan Perwalian Kebudayaan atau Dewan Kebudayaan, saya sebenarnya tidak masuk nih ke kabupaten tuh, Cuman pada saat ini sejarahnya ya. Ketika muncul Undang-Undang Nomor 5 2017 ini untuk wilayah Kadudampit. Nah, dulu ada yang namanya istilahnya kita Dewan Kesenian. Karena kita mengacu kepada undang-undang, kita membuatlah menginisiasi dari teman-teman Kompepar waktu ada ya, kalau boleh nggak sebutkan nama? Boleh, Mbak Unang dan teman-teman yang lain, itu kita membentuk nyaman Dewan Kebudayaan dan Dewan Kebudayaan Kecamatan loh gitu ya. Oh, bukan Dewan Kebudayaan Kabupaten. Bukan, lebih dulu Dewan Kebudayaan Kecamatan Kadudampit daripada Dewan Kebudayaan. Nah, itu kita istilahnya menginisiasi supaya istilahnya ini yang hadir lah. Dan sampai sekarang ya saya salah satunya mungkin dianggap oleh teman-teman sebagai puhu, walaupun misalnya dalam kondisi COVID pandemi ini kita tidak jalan. Dan memang aksinya ini kita menyikapi dewan ini terbentuk ketika itu salah Situ Gunung, apal kan ya, Situ Gunung dengan pengembangan wisatanya. Kita teman-teman dewan kesenian, dewan kebudayaan itu banyak berkiprah di sana, bagaimana memperkenalkan jaipong, silat, ya istilahnya dengan yang lainnya kepada wisatawan yang muncul. Jadi kalau misalnya tadi bilang akan dewan kebudayaan, ya dewan kebudayaan yang SK-nya hanya dari camat. Seperti itu kan. Kalau misalkan memang memungkinkan nggak Kang, kalau misalkan di dewan kebudayaan itu seni musik modernnya dimasukkan gitu. Jadi gini, menurut saya gitu undang-undang itu muncul kan ada dari A sampai Z. Ada dari prolognya, ada dari pengertiannya, ada dari itu dipahami dulu. Jadi ketika muncul yang namanya pokok-pokok pemikiran kebudayaan daerah, di situ ada 10 objek pemajuan kebudayaan daerah yang dia ke tradisional. Terus sekarang muncul musik modern. Di situ ada statement yang mengatakan itu bisa dikembangkan, karena siapa tahu musik modern sekarang itu menjadi warisan budaya nanti untuk 50 tahun ke depan, gitu kan. Nah, bagaimana pengembangannya? Ya tadi Dewan Kebudayaan ini dia harus bisa mencari tadi human research-nya. Ini orang-orang seni ini dikumpulkan. Kamu punya apa? Nanti kita lihat, oh ini yang masuk ke pokok pemikiran kebudayaan yang sekarang yang tertuang dalam undang-undang. Dan undang-undang ini kan ada yang namanya ius constituendum. Bisa berubah maksudnya? Bisa berubah untuk kedepannya gitu kan. Nah itu kalau misalnya dari ketika akan berbicara bisa nggak dimasukkan ke dalam, kenapa enggak? Bisa semuanya. Yang tadi bagaimana cara memahami dan mencermati. Nah, satu hal tadi bagaimana stakeholder, apakah itu DPR dengan mengeluarkan perdanya, bupati dengan mengeluarkan perbunya dan perwalnya juga. Nah kalau ini memang demi kepentingan umum, ketika tadi dalam bahasa ketika ini nggak masuk terus kali apakah menyalahi atau tidak, itu sebenarnya kalau misalnya banyak celah Kang, banyak celah. Ketika ada dalam adagio hukum reh mateh, wet mateh, ya kan, aturan itu bisa kesampingkan demi dul mateh, demi kepentingan umum. Nah dianggap penting atau tidak. Nah, ini tentang seni dan budaya terkait bahasa. Ketika itu bisa dianggap penting, bisa saja misalnya wali kota atau pembuat kebijakan bisa mengeluarkan diskresi. Gitu ya. Artinya keputusan pengganti undang-undang atau apa disebutnya? Diskresi ini adalah kewenangan dalam tatanan
pemerintahan. Oh, berarti punya punya hak juga untuk Iya, itu apa namanya akhir-akhir jalannya ketika ini nggak bisa. Sebenarnya kan kalau ngelihat itu nggak perlu juga sih ya diskresi kalau misalnya tadi dari ya dewannya, kemudian dari wali kotanya melihat ini dianggap penting gitu. Dengan perwa aja bisa gitu. Atau mungkin tadi menginstruksikan ke oke lah ini budaya Sunda ini, misalnya bahasa ini harus tetap masuk nih ke dalam kurikulum, kenapa enggak? Tapi kan yang terjadi saat ini bahasa Sunda tetap tidak ada di kurikulum. Betul kan? Betul. Nah, kurang kudu ngageuing. harus Kang. Justru kan berarti itu kalau misalkan pemerintahnya sampai saat ini belum mengeluarkan peraturan supaya bahasa Sunda masuk lagi ke kurikulum, otomatis semua bisa dibilang aktivis apa sih kan kalau misalkan para penggiat kebudayaan atau apa gitu kan? Ya, disebut penggiat lah, penggiat dan pemerhati. Penggiat dan pemerhati. Dan lembaga yang tadi akan sebutkan bahwa lembaga Dewan Kebudayaan itu fungsinya masuk di situ nggak kan? Bisa. Karena salah satunya tadi di Undang-Undang Nomor 5 2017 ada tentang pokok pemikiran kebudayaan itu adalah terkait bahasa juga. Mudah-mudahan saya nggak hafal semuanya, tapi saya pernah membaca ada di situ tentang satu objek pemajuan kebudayaan itu manuskrip tulisan. Kemudian di situ ada juga teknologi tradisional. Kemudian di situ ada olahraga tradisional seperti silat itu masuk ya. Kemudian ada di situ bahasa. Nah, ini udah jelas undang-undangnya. Undang-undang mengamanatkan bahwa bahasa di situ bahasa daerah wajib dipertahankan dan dilestarikan. Kang, Akang sendiri kepikiran nggak sih bahwa kunaon dia bahasa Sunda tidak ada di kurikulum untuk saat ini? Kepikiran sih Kang. Kepikiran. Cuma bagaimana lagi gitu kan ketika misalnya di sekolah itu tidak diajarkan. Akhirnya saya ketika anak pulang ke rumah ya kita membiasakan untuk belajar bahasa Sunda yang seharusnya itu diberikan di selain di rumah gitu kan, karena kan di rumah tadi kata Kang ya bahasanya kasar. Karena orang metenya kok undak usuk basana sia aing itu iya gitu. Kalau di sekolah kan lebih diarahkan. Dan ini harusnya menjadi ini ketika ada Mensisdiknas keputusan dari Menteri Pendidikan Nasional terkait kurikulum misalnya itu kan, ini undang-undang loh. Dalam tata aturan negara itu kan perundang-undangan, undang-undang dasar, kemudian undang-undang. Nah, itu bagaimana menerjemahkan? Menteri mah di bawah. Berarti kalau gitu, kalau misalkan memang si bahasa Sunda itu harus masuk kurikulum, berarti tanggung jawab kita semua untuk mendorong pemerintah supaya bahasa Sunda masuk ke kurikulum lagi. Betul. Tapi kan biasanya ini kan bahasa SOP nah. Karena ujung-ujung rakyat datang ke pemerintah, Pak Wali atau Pak Bupati atau Pak Kadis pendidikan lebat gede atau misalkan bahasa Sunda kan nggak mungkin juga kan. Ya kan harus berarti orang-orang yang memang kompeten dalam hal itu. Betul. Seperti mungkin bisa jadi Dewan Kebudayaan kita dorong untuk menyampaikan aspirasi salah satunya bahasa Sunda masuk ke kurikulum. Betul. Atau misalkan kita datang ke salah satu anggota dewan di DPRD kota atau kabupaten untuk menyampaikan itu juga gitu Kang. Tapi kan selama ini kayaknya seperti tidak ada niat, bukan tidak ada niat apa ya bahasa, tidak ada pergerakan ke situ gitu Kang. Supaya kudu ya bahasa Sunda diasup seperti itu Kang. Seperti tidak ada dorongan ke situ lah. Ya. Untuk saya pribadi saya tetap berusul soalnya. Mungkin tadi Dewan Kebudayaannya baru dibentuk gitu kan yang pertama itu. Tapi tadi banyak celah ya. Selain tadi Dewan kita bisa menitipkan suara kepada Dewan Kebudayaan, kita juga kan bisa kepada Dewan Perwakilan Rakyatnya. Ada kan komisinya. Nah, komisinya entah apa, pokoknya komisi tentang hal eta lah. Apa? Orang mah nggak bisa nyoblos ya. Nah, kita bisa mensuarakan, apalagi mungkin Akang sebagai the presiden itu banyak ya koneksi. Kenapa kita tidak menggeing kadinya? Karena ini perintah undang-undang ini udah jelas. Dan ini tidak diinterpretasikan, tidak diterjemahkan oleh para pemangku kebijakan di daerah. Itu penting. Ya tadi urutannya undang-undang itu ini Sisdiknas gitu kan, keputusan menteri gitu. Karena ini undang-undang lebih tinggi loh. Karena kan dari ini kan ada undang-undang dasar, ada undang-undang, kemudian ada PP, peraturan pengganti itu kan sampai ke Perda. Nah, ini undang-undang masa mau dilangkahi oleh
keputusan menteri Betul, gitu kan. Nah, betul, itu betul. bisa dijadikan kurikulum karena tadi di situ ada muatan yang mengharuskan bahwa kita untuk mengetahui jati diri bangsa, nah yang kita Bhinneka Tunggal itu harus dipertahankan. Kenapa Kang saya kan teteh bahasa Sunda harus masuk? Dan kita orang Sunda gitu. Karena saya tadi yang bilang disampaikan ke Akang bahwa saya miris, saya prihatin ketika anak-anak kecil yang sekarang atau generasi yang sekarang itu ngomong Sundanya udah bisa dibilang ngawur lah. Betul. Tidak waktu kita ya Kang waktu zaman dulu tuh bahasa Sunda tuh enak. Oh bahasa Sundanya ini alusnya ini. Terus misalkan bahasa Siloka atau paribasa gitu kan. Walaupun saya juga pasti karena memang tidak ada pelajarannya dan kita komunikasi juga dengan beberapa pihak tidak memakai bahasa Sunda ya akhirnya mau gimana lagi kan banyak yang lupa kan. Dan ini miris ya ketika ya kita lihat, saya tidak menunjuk orang. Ketika ada suatu konten YouTube atau seperti apa dengan menggunakan bahasa Sunda, Wah, Sunda. itu kan udah ke framing bahasa Betul, kerennya. framing, Oh betul. kieu bahasa Sunda teh. Apunten ya, misalnya anjing. ya, betul, Itu kan seperti itulah. Sebenarnya ketika ada pendidikan di sekolah, oh ternyata ini seperti ini, seperti ini. Itu yang hilang. Jadi ulah nepikeun ka Sunda teh terkenal dengan bahasa kasarnya. Nah, sebenarnya kan kalau ada pelajaran ini bahasa kasar, nah model kita abdi neda, kuring, dahan, bapak, tuang. Nah, nanti anak itu akan merespon bagaimana saya membuat istilahnya berbahasa yang Baik. halus. Jadi ketika ada video atau ada pun, oh ini bahasanya ini bisa menilai seperti itu. Siap Kang. Loh, obrolan ini asik sebenarnya Kang. Obrolannya ini asik. Cuman cuaca memang tidak bersahabat dengan kita gitu Kang ya. Sebelum kita berpisah di obrolan ini, menurut Akang solusi yang terbaik menurut obrolan kita ya, mudah-mudahan yang di luar sana juga bisa menerjemahkan baik juga gitu, supaya budaya kita khususnya di bahasa Sunda ini tetap lestari dan masih bisa bertahan dengan adanya zaman yang sekarang lah gitu. Menurut aku gimana sih Kang? Kalau menurut saya sih kuncinya ini bukan menjadi tugas dan tanggung jawab dari salah satu pihak ya. Betul, Tadi betul. pemerintah, kemudian stakeholder, budayawan, seniman, semuanya ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu intinya yang pertama. Yang kedua, kita harus sama-sama ya tadi mengusung, apalagi kita payung hukumnya sudah ada. Yang ketiga, dari diri kitanya mau atau tidak. Ya sekarang yang di bawah akan saya teriak-teriak ini harus ada. Tapi yang di atasnya tidak mau, ulah nepikeun cek paribasa Sunda mah jati kasilih kujuntik. Nah, jadi akhirnya kita nggak tahu sama sekali jati dirina. Jadi saya sih pesen closing statement mungkin ya. Closing statement, hayu orang sama-sama, hayu orang babarengan, baik eta anu nyepeng pupuh kebijakan. Nah, hayu orang sama-sama deleuman eusi undang-undang naon amanatna. Hayu orang dengan legowo, dengan ikhlas sok dalain ke ayeuna, tapi ke engke budak urang kaharupna supaya apal karena jati dirina. Betul. Luar biasa. Berarti saya nggak salah berbicara masalah budaya, terutama masalah bahasa Sunda, ngobrol dengan Kang Japra. Luar biasa. Terima kasih Kang. Sami-sami Ya Kang. Allah, mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat untuk semua. Dan yang satu lagi Kang, coba ajak dong rekan-rekan Akang untuk ya support ke channel saya. Dulur-dulur uing sakarinding, karinding uing. Jadi boga-boga karinding uing. Ayo urang babarengan. Ulah poho. Subscribe oge Bualan The Presiden. Karena ieu dulur uing oge nya dulur urang kabeh. Anu tadi arek nanjeurkeun dina budayana seni. Jadi Bualan The Presiden ulah poho di-subscribe. Dulur uing juara. Atur dulu Kang. Sami-sami. Ya Allah, Akang sehat, panjang usia, dilanjutkan sedikit. Amin. Mudah-mudahan Sami-sami. pertemuan ini bukan yang terakhir, tapi Awal. awal. Dan seterusnya kita akan selalu berkomunikasi. Awal perjuangan. Bismillah, Kang. Bismillah. Terima kasih untuk semuanya para pembual. Ketemu lagi di konten yang lain. Insya Allah akan lebih seru lagi dari hari ini. Gua akan ketemu atau nemuin seorang ketua Dewan Kesenian. Insya Allah nanti kita akan ketemu. Terima kasih semuanya. Tetap di channel gua di Bualan The Press.
presiden.